Shalom saudaraku, apa kabarnya? Saudaraku, kita hari ini akan membahas mengenai perumpamaan anak yang hilang. Di hadapan ahli Taurat, orang Farisi, pemungut cukai, dan kumpulan orang berdosa saat itu, Tuhan Yesus mulai bercerita perumpamaan ada seorang ayah yang memiliki dua orang anak sulung dan anak bungsu. Dan suatu hari, si bungsu ini datang menghadap sang ayah. Dan dengan kurang ajar, si bungsu meminta bagian harta warisannya ketika ayahnya masih hidup. Dia meminta harta bagiannya untuk dia pakai sendiri. Kurang ajar sekali memang, tapi itu yang dilakukan si bungsu. Dan bekal harta warisan yang diterimanya itu, si bungsu pergi. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia hidup berfoya-foya di sana, habiskan seluruh harta yang diberikan oleh si ayah. Si bungsu berusaha mencari kebebasannya. Dia gak mau lagi ada di rumah ayahnya. Dia mencari kebebasannya, dia ambil jalannya sendiri. Namun suatu kali bencana kelaparan datang, dan si bungsu yang sudah kehabisan harta itu hidup menderita. Ketika dia banyak harta, banyak teman-temannya yang bisa diajak foya-foya. Tapi malangnya ketika hartanya habis, tidak ada lagi teman-teman yang mau mendekat. Semuanya pergi menjauh. Sampai-sampai untuk menyambung hidupnya, si bungsu ini rela untuk bekerja di kandang babi. Sebagai catatan, babi ini adalah hewan yang diharamkan oleh bangsa yang Yahudi. Dan si bungsu untuk menyambung hidup dia rela untuk bekerja di sana. Dan bahkan pada saat dia sedang kelaparan, dia meminta kepada supervisornya, kepada tuannya, makanan babi untuk dia makan. Tapi tidak ada yang mau memberikan. Bayangkan, kondisinya bahkan sudah lebih rendah daripada seekor babi. Si bungsu berada di dalam titik terhina dalam hidupnya. Dan pada saat kondisi itu dia kemudian teringat kembali kepada rumah ayahnya. Di rumah ayahnya, orang-orang upahan, karyawan-karyawan ayahnya itu bahkan masih hidup lebih layak daripada kondisi dia saat itu. Para karyawannya tidak hidup menderita, cukup makan, cukup minum, dapat tempat tinggal. Tidak kelaparan seperti dia saat itu. Tidak sehina dia hidupnya. Pada titik ini si bungsu menyadari kesalahannya. Ia ingin bertobat, ingin kembali kepada sang ayah. Dia mau mengakui segala kesalahannya dan mohon ampun kepada sang ayah. Bukti penyesalannya apa? Bukti penyesalannya si bungsu bahkan dia bilang gini. Waktu dia kembali ke rumah ayahnya, dia sudah berpikir dia sudah tidak layak lagi disebut anak. Dijadikan orang upahan ayahnya saja dia rela. Itu sudah bagus pikirnya. Diampuni, dimaafkan, dan dijadikan orang upahan aja udah bagus menurut dia. Dan saat itu dia putuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Dan sang ayah yang telah melihatnya dari jauh, dia mengenali si bungsu dari jauh. Dia tetap mengenali si bungsu. Dan si ayah ini lari. Dia berlari menyambut si bungsu. Dia peluk si bungsu. Dia cium si bungsu. Teman-teman si bungsu sudah tinggalkan dia. Kenapa? Karena si bungsu sudah kehabisan uang. Hidupnya susah. Teman-teman tinggalkan dia. Tapi ayahnya yang sudah diminta warisannya, yang sudah ditinggal pergi oleh si bungsu, dia tetap setia menunggu si bungsu itu untuk pulang. Bencana kelaparan itu pasti sudah didengar oleh si ayah. Dan si ayah itu pasti sangat khawatir, bagaimana kondisi anakku. Maka kemudian dia menunggu. Dan ketika pada saat posisi menunggu dan dia melihat dari jauh si bungsu pulang, dia mengenali anak kesayangannya itu. Dia mengenali dari jauh. Dia tahu itu anakku. Dan dia berlari menyambutnya untuk pulang. Bukan untuk dimarahin, bukan untuk dihina, tapi dipeluk dan dicium. Sang ayah tidak pernah melupakan si bungsu yang sudah berbuat salah kepadanya. Dari jauh pun dia tetap dapat mengenali si bungsu. Dia menunggu si bungsu untuk pulang. Si bungsu itu bisa jadi kita saat ini. Kalau engkau hari ini hidup di dalam dosa, ikatan dosa, bertobatlah.
Tuhan setia menunggumu. Tangannya terbuka untuk menunggu engkau untuk pulang. Dia menunggumu pulang. Kembali kepadanya. Bertobatlah. Bertobatlah. Tuhan akan mengampunimu. Saatnya berubah.